Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini kedatangan tamu istimewa nih, yang sejak lama sudah saya pengen untuk ngundang, tapi beliau ini sibuk sekali. Mas Helmy Yahya. Terima kasih, Helmy Yahya bicara di Cokro TV. Nah, itu tepatnya itu. Kayaknya bisa jadi judul podcast baru itu. Jadi saya membajak kanalnya Mas Helmy Yahya bicara. Ini di Cokro TV. Oh, kayaknya bisa diseriusin. Kayaknya studionya lebih bagus di sini ya, menteng gitu. Dan juga kan kita banyak kecocokan untuk ngomong-ngomong hal lain. Yes. Misalnya isu-isu budaya, Iya, leadership. Iya, leadership. Ya, isu-isu yang inilah. Ini kan sekarang yang lagi diperlukan di negeri ini, Mas. Iya. Dan setelah pilkada ini kan tema politik yang hardcore kan sudah landai, Mas. Iya. Nah, tema-tema seperti yang di kontennya Mas Helmy itu yang justru penting gitu. Iya. Bagaimana kita mengisi setelah kita menghasilkan pemimpin baru gitu. Nah, itu. Makanya Terdepan. saya ingin nanti silakan. Miris kita, Mas. Datang ke sini. Miris banget. Saya kan banyak ke Cina sekarang. Ya, negeri kita ini saya pikir banyak tertinggal. Waduh, kita tuh dilewatin Vietnam, sekarang Filipina pun economic growth-nya di atas kita gitu. Jangan lagi ngomong dengan Singapura, Malaysia. Malaysia, waktu saya jadi dirut TVRI, ya itu saya pernah ke Malaysia, diundang gitu. Wah, sombong kita, Pak. Karena Malaysia waktu itu masih dipimpin oleh pemimpin yang korup itu. Ya kan? Wah, sombong. Dan mereka orang Malaysia melihat bahwa Indonesia tuh udah selesai dengan reformasi. Malaysia tuh kayaknya baru mulai. Masih ada tokoh oposisi yang sangat kuat, Anwar Ibrahim. Bakal gimana gitu. Ternyata kan suksesinya berlangsung sangat baik. Dan sekarang Malaysia, wah udah di depan kita lagi. Malaysia itu salah satu tujuan investasi terbaik juga ya di Asia Tenggara. Di depan kita tuh. Karena Anwar Ibrahim memimpin, mengurangi korupsi, menggampangkan kepabeanan, menggampangkan perizinan. Sekarang kita lihat investasi lebih banyak ke Malaysia, Vietnam. Ya semoga aja kita arahnya ke sana lah. Ya, harus begitu, jangan ribut terus, jangan melintir-melintir, jangan fitnah orang. Terkait dengan soal pemelintiran ini. Saya memang sengaja ngundang Mas Helmy kali ini. Oh gitu ya? Karena saya pikir mau ngomong yang lain. Ya, karena gini, tema-tema tadi penting ya, tapi kita bicarakan nanti saya simpen lah gitu untuk yang misalnya soal pentingnya culture sebagai habit gitu misalnya itu kan penting. Tapi itu kita simpan untuk episode berikutnya aja. Tapi yang kali ini spesifik itu kemarin kan ada video yang beredar di YouTube maupun di TikTok, di medsos lah ya. Dan di X juga ya. Di X ya. Twitter. Jadi judulnya itu Helmy Yahya menyindir Prabowo. Gitu kan. Ngawur gitu. Helmy Yahya menyindir Prabowo, terus kemudian ada potongan video dari Helmy Yahya yang isinya bahwa memakai kutipan pepatah Afrika atau apa gitu ya, bahwa macan itu harimau itu berburunya nggak hanya mengaum. Mengaum iyalah. Nah, gitu. Intinya pemimpin itu harus jangan hanya berbicara, tapi ada tindakan. Gitu. Terus habis itu ada videonya Pak Prabowo. Pidato kan. Seakan-akan ini satu kerangkaian. Iya. Seekor macan tidak akan bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Sekali lagi, seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Akan kejar koruptor itu. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Kita tuh jangan ngomong doang. Wah, jangan teriak sana, teriak sini, saya akan ini, saya ini, menyuruh orang, nggak bisa. Kita harus melakukan action. Malah action itu jauh lebih penting daripada berbicara. Ya, nggak bisa. Intinya dikesankan Helmy Yahya menyindir Prabowo. Gitu. Padahal kan Helmy Yahya itu, Mas Helmy ini kan kita tahu di PSI aktif mendukung Pak Prabowo, masuk di TKN apa-apa. Jadi ini saya nggak tahu seberapa damage yang dilakukan ya, yang terjadi karena video pelintiran ini. Tapi saya ingin mendapatkan komentar dari Mas Helmy, gimana sebenarnya melihat hal semacam ini? Jadi gini, kalau saya ini kan bukan orang politik yang kakak saya itu orang politik, Mas. Kalau aku ini lebih kepada orang kalaupun saya masuk di partai politik itu profesional.
Karena saya mau bahwa partai yang saya dukung itu menjadi profesional. Backgroundnya juga kan. Backgroundnya itu. Iya ya. Apa gitu. Gerakan anti korupsi Gerakan itu yang justru membuat saya saya bantu nih anak-anak muda ya. Calling lah ya. Oh ya ini this is country call. Saya sebagai alumni STAN yang sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, S2 dibayarin negara, saya pikir saya time to give it back. Oleh karena itu waktu Pak Jeffrey merayu saya 6 bulan baru ya saya berjuang. Saya lebih merapikan komunikasi. Alhamdulillah kan rapi ya. Jadi menurut saya aja sekarang masih bajunya TKN ya Mas. Nggak sadar saya ini gitu. Sebelum TKN kan waktu PSI kedatangan Pak Prabowo kan Mas Helmi ikut nyambut. Oh iya. Jadi saya bilang ini sih nggak ada Mas. Jadi ini menurut saya ini bagaimana kita menegakkan etika dalam bersosial media. Itu penting ya. Jangan memfitnah orang, jangan menggunakan memelintir-melintir statement orang gitu. Jangan membentur-benturkan orang. Ini nggak benar. Apalagi yang meng-create video atau konten itu adalah anonim yang kita tidak tahu siapa gitu ya. Jadi menurut saya sih itu juga dibilang viral juga enggak sih. Cuman ada beberapa tokoh gitu yang mengirimkan ke saya. Dia mungkin Bani 17% itulah Pak. Ya mengatakan, Mi, lo bener banget. Gue bilang ini nggak bener. Ini framing. Ini fitnah. Jadi saya itu kan rutin. Saya punya, Mas aku punya TikTok 10 akun loh. Jadi kalau berseliweran kemana-mana, jadi FYP itu adalah karena saya punya kerjasama dengan perusahaan gitu, Bosum namanya, yang juga di mana saya ngelit bisnis trip untuk belajar bisnis ke Cina. Itu mereka kan jagoan TikTok karena TikTok dari sana. Betul. Ya jadi itu yang menyasar kemana-mana. Setiap minggu aku rekaman Pak. Setiap minggu aku rekaman. Hampir tiap hari ada konten baru. Temanya lebih banyak soal macam-macam, leadership, inspirasi. Ya kan bahwa saya nggambarin, saya ngomong apa aja. Leadership, etika. Budaya, attitude. Saya itu dipanggil Mr. Attitude. Ya kan, saya selalu bilang, pinter aja tuh enggak cukup kalau enggak ada attitude-nya. Nah, itu seri leadership. Saya bilang, saya kan nulis buku waktu saya habis dipecat jadi Dirut TVRI, aku nulis buku namanya Breaking the Wall. Bagaimana dulu saya merobohkan tembok dalam mentransformasi TVRI. Dan saya belajar dari Yonan yang juga mentransformasi KAI bahwa satu, leader itu harus berikan contoh. Nomor dua, leader has to be seen, harus terlihat. Nah, saya udah bilang bahwa leader itu nggak cukup cuma ngomong doang. Leader harus jago ngomong, tapi juga harus walk the talk, harus menjalankan apa yang dia omongkan. Itulah inti dari video itu. Dan saya mendukung statement Pak Prabowo. Top banget tuh. Jadi leader itu jangan omon-omon. Gitu loh ya. Termasuk penerapan program beliau itu untuk memberantas korupsi. Mas, kalau memberantas korupsi, saya sebagai alumni STAN yang sekolahnya dibayarin, digaji gitu, berdiri paling depan. Saya kan bekas ketua ikatan alumni gitu, mantan lah, kok bekas lagi. Dan itu juga tercermin dari tema-tema atau narsum-narsum yang diundang bicara. Terakhir dengan Pak Amin Sunaryadi. Sunaryadi itu kakak kelasku. Kan kakak iya, salah satu pendiri KPK lah ya. Iyalah, jadi saya tuh loh Mas, saya konten saya di Helmi Bicara tuh saya tidak akan mengundang orang ya iki apa sih atau ini orang value-nya apa sih. No. Kalau saya mencari cuman views saja, saya cari aja orang yang lagi kontroversi walaupun orang ini apa sih sumbangsihnya terhadap negara ini. Jadi sebenarnya substansi video motivasi atau inspirasi mengenai tadi mengutip macan harimau itu. Harimau jangan hanya berburu tidak dengan cara mengaum, tapi pakai tidak action. Hanya dengan mengaum saja dan itu action. Sebenarnya sudah menjadi pandangannya Mas Helmi sudah lama dan itu jadi alasan untuk malah mendukung Pak Prabowo. Sebenarnya. Dan itu normatif Mas. Pemimpin itu tidak boleh cuma ngomong kan. Itu bukan statement baru saya. Tapi saya mendapatkan itu mungkin menarik ya pakai metafor. Loh harimau itu kalau berburu nggak cuma ngaum loh. Kalau ngaum malah yang diburu malah lari gitu loh. Ya kan jadi itu menarik. Tapi saya menyayangkan ini dipelintir dipakai untuk tujuan yang minimal izin lah. Jadi kita tuh ada etikanya Mas. Kalau kita mau izin pasti nggak dibolehkan. Enggak lah, itu minimal ada ininya kok. Izin repost atau apa. Itu terjadi bahwa pemelintiran. Jadi
seakan-akan ini kan nabok nyilih tangan kalau Iya, bahasa nabok Jawanya nyilih itu. tangan. Iya, Jadi persis. itu mereka menyerang Prabowo, Iya. Pak Prabowo, tapi dengan cara memakai Kok pakai kontenku ngono loh? kontennya Mas Iya. Helmi yang tidak ada hubungannya Iya, sama sekali. celakanya dari Mas segi- banyak yang percaya. Ya, banyak yang bertanya, Mi, kalau begitu, apa maksudnya bos? Gitu. Jadi menurut saya, kalau orang nonton videonya utuh, aduh Pak, itu saya mendukung Pak Prabowo. Saya itu tetap konsisten. Saya adalah orang yang sangat konsisten. Dari dulu kalau saya suka, saya dukung. Karena saya dukung bahwa setelah Pak Jokowi selesai, ya negeri ini memang dipimpin Pak Prabowo, dengan dimasukin program kok memberantas korupsi. Ya. Wah, saya akan pasti paling depan dan tidak berubah sampai saat ini. Karena saya bilang udahlah, Pilpres sudah selesai, kita sudah mendapatkan pemimpin terpilih, jangan ribut-ribut lagi lah. Ya, jadi mari kita fokus, kita tertinggal jauh lah, ya kan? Mari kita banyak sekali PR kita, SDM, stunting, ya kan masalah hilirisasi, masalah macam-macam tuh. Tadi itu yang disinggung Mas Helmi di awal itu bagaimana negara-negara lain yang di sekitar kita udah maju semua. Udah kemana gitu. Aku kita dulu masih ribut soal sampai bilang Mas, jangan-jangan kita ini memang disuruh ribut Pak. Masalah azan diributin, masalah wayang diributin Iya, gitu. semua. Kapan mau kebangunnya Pak? Tapi gini Mas, kembali ke soal video itu ya. Silakan. Ini nama programnya Seruput Kopi tapi isinya teh. Nggak konsisten. Semoga masalah konsisten. Iya. Oke. Soalnya kalau disebut nama seruput teh itu nggak enak. Nggak pantas gitu. Jadi mungkin ini harusnya seruput aja gitu ya. Iyalah. Tapi ya oke lah, ini saya mau kembali ke soal video itu. Iya. Nah, memang problemnya dengan pemelintiran itu kan kita kan kalau viewers ya menyikapi ada video atau konten itu kan kadang-kadang nontonnya itu di awal saja. Awal doang. Kadang-kadang kan hanya baca judulnya tok, saja, gitu. baca thumbnailnya tok. Jadi itu memang peluang untuk disalahpahami itu besar sekali. Jadi itu dengan situasi semacam ini ya, dan kita punya masalah, punya agenda yang banyak gitu ya, sebagai bangsa ya, itu apa yang perlu dilakukan ini Mas? Jadi ini kan Anda bergerak dalam bidang dari dulu di bidang penyiaran, di bidang komunikasi publik di bidang yang ini sesuatu yang memang menjadi pokok persoalan kita lah. Bagaimana Mas Helmi melihat itu? Meresponnya Jadi gimana? kita nyebutnya ada content creator, ada buzzer ya. Oke. Jadi buzzer itu nggak tahu lah istilahnya apa gitu. Orang-orang yang ngebus gitu, bikin heboh gitu. Ada yang dibayar, ada yang katanya inisiatif pribadi whatsoever lah. Jadi menurut saya siapapun pelaku sosial media itu harus diatur Pak. Kita nggak bisa lagi ya demikian bebas menggunakan video orang untuk memfitnah. Kita nggak bisa lagi memframing, ya tidak bisa lagi kita memfitnah orang tanpa melakukan klarifikasi gitu. Celakanya kan semua orang bisa punya akun sekarang, tapi ada ini yang memang serius gitu ya dalam rangka kerjanya tuh Pak tiap hari ngomongnya nggak bener aja. Ya, jadi menurut saya, saya tuh kemarin berapa kali diundang oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dengan menterinya yang baru Pak Rifki gitu. Kita lagi berupaya membuat asosiasi konten creator. Asosiasi konten creator supaya ini ada edukasi. Kami para konten creator menyebut baik. Itu artinya profesi ini diakui. Siapa aja tuh Mas? Selain Mas Helmi ada. Ini cuman di depan aja penggagas saja. Ada saya Indrawan Nugroho, ada Guru Gembul ya, Guru Gembul, ada Derry. Ya, ada berapa nama yang lain, ada Bill Mohdor, ada Adrian Zakari. Banyak Mas, banyak. Jadi ini malah Kementerian Ekonomi Kreatif ya, bukan Komdigi ya? Bukan. Saya pikir Komdigi harus kerja sama lah. Jadi kalau ada akun yang menyimpang kita tegur, kalau enggak digimanain gitu loh. Jadi bisa lah itu dengan ini. Jadi menurut saya. Bisa dijelaskan lagi nggak? Bisa diceritakan lagi nggak soal asosiasi ini? Ya ini kita dalam rangka untuk membentuk itu. Semoga ini ini karena saya pikir pengaruh dari influencer ini Pak. Influencer ini dahsyat Pak. Ini profesi Mas Al yang sangat hebat. Influencer nikah sama influencer saksinya itu bisa presiden sama menteri pertahanan loh. Di mana Anda bisa begitu tuh Pak? Iya betul. Iya. Jadi begitu tingginya influencer itu ya. Raffi Ahmad, Dedi, Kobuzer itu mendapatkan tempat Ria Ricis yang luar biasa. Karena pengaruhnya itu kayak nabi mereka ini ya. punya follower gitu. Loh, kalau dalam bahasa Arab tuh nabi itu artinya
orang yang memberikan kabar. Iya. Membawa berita. Jadi ya sebenarnya agak mirip dengan influencer. Iya. Ingat loh Pak Jokowi pernah mengajak ke influencer ke IKN kan? Karena dari situ kan mereka akan menyebarkan, bahwa IKN tuh kayak gini loh. Udah bener Pak. Nah cuma Pak, ini kita harus atur, harus ada etikanya, ya kan? Harus kalau ngomong itu mbok ya, atau bikin konten itu kita pikirin lah, negeri kita lagi seperti ini. Cina itu Pak, yang flexing nggak boleh Pak. Melanggar hukum tuh. Di sini flexing gila bos. Yang saya pernah cerita tuh. Nggak bolehnya itu gimana? Jadi kalau ada flexing itu artinya kan pamer. Ya. Pamer kalau untuk kepentingan apa nih? Untuk kepentingan aku miskin sekarang kaya. Supaya orang termotivasi untuk ngikutin saya misalnya. Itu menurut saya masih boleh. Ya tapi ada yang ngaku kaya atau kaya dengan cara yang tidak legal gitu. Dari judol, dari bikin investasi abal-abal, itu enggak boleh, Pak. Enggak, maksud saya di Cina, pemerintahan Cina yang dilakukan apa, Mas? Jadi misalnya jadi ada yang flexing terus kemudian di akunnya di take down, di blok, di take down, tapi ada sanksi nggak? Itu saya yang jelas di take down. Di take down, oke. Kenapa ya? Apalagi negara Indonesia. Negara Indonesia kan masyarakatnya sekarang makin susah ya. Terus terang gitu. Untung kemarin PPN-nya nggak jadi naik nih Pak. Masyarakat lagi susah. Kan terjadi lompatan-lompatan keinginan untuk menjadi kaya tuh. Wah si itu jadi kaya. Sekarang istrinya selebriti. Beli mobil sport gitu. Dulunya tukang ngamen. Itu kan membuat orang kepengen meniru toh. Pengen meniru. Nah celakanya Pak. Jalan yang diambil tuh kadang-kadang ada yang melalui judol. Udah kena judol, judi online, uangnya dari mana? Pinjol. Ya, jadi itu membuat orang pengen cepat kaya. Pengen cepat kaya. Dan mereka itu kadang-kadang juga menjadi korban daripada investasi abal-abal itu. Jadi saya bilang, kita itu sebagai influencer harus punya tanggung jawab moral dong. With great power, great responsibility. Betul, betul. Kita harus punya tanggung jawab moral. Kutipan Batman atau Batman, siapa yang lupa saya. Batman ya. Negara lagi susah, nggak usah lah. Negeri ini banyak orang lagi susah, nggak usah lah terlalu pamer-pamer. Baru punya kolam renang aja dipamerin. Ya Allah Pak, kan apa di atas langit ada langit. Temenku punya gunung aja nggak dipamerin gitu. Jadi menurut saya sih apa sih gitu. Nah kalau dia memamerkan keahliannya, sukses karena dia pinter, karena dia belajar, karena dia bekerja keras. Karena dia kreatif, ayo. Yang begini nih yang kita butuhkan. Misalnya seorang Nadiem ya. Wah, dia kreatif. Gitu ya. Atau Elon kejauhan kali ya. Iyalah Elon kejauhan. Misalnya memposting eksperimen terbaru. Iya, itu kan menginspirasi orang, Bos. Jadi menurut saya itu. Jadi tadi Mas Helmi nyebut Cina sudah melakukan pelarangan terhadap flexing. Terus kan ada sejumlah negara lain. Iya, Australia itu melarang penggunaan medsos untuk anak-anak umur 16 tahun ke bawah. Dan itu termasuk udah jadi undang-undang. Termasuk platform gitu yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan itu juga akan kena penalti juga gitu. Menurut saya kita harus punya keberanian, Pak. Oh, kalau Cina lebih gila lagi dong. Yang media-media barat, yang medsos barat kan dia larang. Iya kan, dia bikin sendiri, dia bikin WeChat, bukan WhatsApp. Ini beberapa platform sempat dia ini. Jadi bisa kok. Asal negara hadir. Saya pikir negara kita harus hadir mengatur itu. Karena anak-anak sekarang menurut saya sih kita harus ini kontroversi. Tapi waktu berapa kali saya posting, Cina udah begini ya, Australia ini banyak sekali orang tua yang mendukung, Pak. Orang tua yang mendukung. Karena memang itu damage-nya kan tadi Mas Hilmi nyebut bahwa ya influencer atau orang-orang yang aktif di medsos meskipun pakai akun anonim itu kan dampaknya bisa luar biasa. Itu kalau kontennya itu isinya fitnah atau pemelintiran. Kan damage-nya itu sudah meluas. Itu kadang-kadang koreksiannya, klarifikasinya itu nggak bisa sebesar itu. Jadi damage has been done gitu ya. Itu misalnya Mas Helmi bikin klarifikasi kan, Mas Helmi bikin klarifikasi di Instagram ya misalnya ya. Terus misalnya ada konten lain yang memberikan deep peace kalau nggak salah ya. Pergerakan Indonesia. Terima kasih banget ya. Untuk peace, semua itu peace itu thank you. bikin berita kan tentang bahwa betapa terjadi pemelintiran gitu videonya Mas Helmi. Tapi kan yang sudah muncul duluan tadi pemelintiran itu udah menyebar duluan. Tapi gitu. aku sih nggak apa-apa. Yang penting orang tahu bahwa. Tapi ini kan bisa untuk jadi pelajaran. Semoga ini menjadi pelajaran nih. Dan akan kami bahas. Besok kan kami rapat lagi nih.
bahwa di ini asosiasi yang di content creator asosiasi itu ya? konten kreator ini akan kita rapat lagi. Konten kreator kalau bisa memberikan kontribusi yang positif lah untuk negeri ini. Keren mereka, Mas. Orang kan sekarang udah nggak baca koran, udah nggak nonton TV gitu kan. Menurut saya kan konten kreator itu dengan konten-kontennya video baik di YouTube, di IG, baik di TikTok, itu kalau bisa memberikan manfaat gitu ya untuk membangun negeri. Saya tuh concern banget, Mas Al. Karena kita tuh ketinggal udah jauh. Padahal kita punya semuanya seperti kata Pak Prabowo. Mineral kita punya, komoditi kita punya, orang kita punya gitu. Kultur, culture kita punya gitu, yang sangat unik gitu. Jadi menurut saya bersatulah. Kita punya banyak modal. Banyak modal, tapi kan dia acak-acak nih, dibikin tidak kompak, apapun dikomentarin. Kita kadang-kadang terjebak diskusi ke hal-hal yang tidak produktif menurut saya. Ya, jangan-jangan saya bilang ini negara luar supaya Indonesia nggak maju, diumpan aja tuh. Wah, ribut terus gitu. Merekanya ketawa gitu, kita masih. India sudah landing di bulan, Cina udah begitu juga gitu. Elon mau melandingkan orang di Mars gitu. Orang udah jauh di depan, Pak. Ya, jadi Cina kayak apa kita nggak tahu tuh. Wah, Cina tuh bisa bikin mobil ngerakit 76 detik, Mas. Cina itu udah buat matahari buatan yang panasnya lebih panas dari matahari asli. Seriously? Lah iya. Nggak ada ribut-ribut, Pak. Sorry, itu matahari untuk apa itu? Eksperimen aja. Oh, oke. Eksperimen aja. Jadi menurut saya, dia ada kota Chongqing gitu, 39 juta penduduk, gila Pak. Jadi menurut saya dalam berapa gitu. 40 tahun lalu kan Cina itu kan di belakang Indonesia, jauh, jorok, beludak. Kalau nyari toilet aja nggak perlu nanya Pak, just follow your nose. Itu stereotip yang ini banget tuh. Sekarang gila Pak. Saya selalu mengatakan lebih maju dari Amerika. Amerika sekarang, bayangin di New York ada lebih dari 100.000 homeless Pak. Di Washington, di Denver, di LA, di Vancouver malah. Wah, waduh, mengganggu banget. Di San Francisco. Wah, orang bergelimpangan, drug, Philadelphia kayak kota zombie gitu. Cina nggak ada, Pak. Di Cina 7 kali saya ke Cina tuh bawa trip, baru ketemu 2 pengemis pakai QR code, Mas. Nenek itu pakai QR code. Bayangin dari negeri yang demikian tidak maju, dan pakai aksara yang berbeda loh. Dan sekarang mereka melompat. Berubah. Tertib. Bersih. Sudah nggak pesing lagi. Aku dulu bayangin waktu masih mahasiswa itu dulu. Kan image tentang Cina itu kan misalnya Tiananmen. Terus apa gitu kan. Maksudnya sesuatu yang terkait dengan. Apalagi miskin. Sehari-hari itu. Miskin. Dan selain Cina ya Korea Selatan yang juga sekarang tiba-tiba leading gitu kan. Nah terus ini Mas, saya mau kembali ke soal isu utama kita tentang korupsi ya, isu tentang korupsi dikaitkan dengan komitmen Pak Prabowo ini. Kan kalau kita dengar, dan ini saya juga menyimak obrolannya Mas Helmi Yahya bicara dengan Mas Amin Sudaryadi, Pak Amin Sudaryadi kan tentang komitmen Pak Prabowo yang pokoknya di beberapa kesempatan dia bilang pokoknya korupsi itu harus diberantas dan akan dia kejar sampai ke Antartika. Itu kan statement beliau dan ada di program loh. Nah terus kemudian kan belakangan ini kan ekspektasi publik tinggi banget Pak Prabowo. Tapi kan belakangan ini ada hal-hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Gitu. Misalnya kan tentu saja ini nggak bisa langsung disalahkan ke Prabowo tapi misalnya vonis Harvey Muiz misalnya 6,5 tahun itu kan kok ini bertolak belakang dengan komitmen dengan narasi yang dikembangkan. Kan trias politika dong. Nah, iya makanya. Tapi kan kemudian larinya ke Prabowo. Terus kan kemudian ada sempat muncul wacana pemaafan koruptor gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang kalau kita sebagai publik kan berhak mengkritik gitu ya. Atau mengingatkan gitu kan Pak Prabowo apa. Kalau ngeritiknya itu nggak masalah. Nggak ada masalah dong. Tetapi yang bermasalah yang dipersoalkan Mas Helmi kok si pembuat itu memakai orang lain untuk melakukan narasinya untuk membenturkan gitu loh. Itu aja. Kalau kita boleh dikritik Pak. Saya pikir Pak Prabowo juga orang yang sangat menghargai kritik ya. Orang-orang yang kritik dia sekarang ada di kabinet semua. Yang dulu melawan dia sekarang. Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah gitu. Saya pikir saya tahu betul beliau orang yang sangat pemaaf tuh. Tapi mengkritik boleh-boleh saja. Selama itu dilakukan dengan cara yang
tidak melanggar hukum, ya tidak kemudian seperti saya menggunakan konten saya yang sebenarnya bukan mengkritik, ya kan? Ya, itu aja sebenarnya. Ini lagi-lagi etika kita bermedsos gitulah. Jadi jangan menggunakan data yang nggak benar. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau kita sepakat, kita akan kawal Pak Prabowo gitu supaya 6 programnya itu, astacitanya itu bisa berlangsung dengan baik. Karena kalau itu kita bisa laksanakan, dahsyat Pak. Termasuk makan bergizi gratis ini harus dilakukan. Itu kan banyak diprotes orang. Saya yang paling depan, ini bagus Bapak dan Ibu, bagus. Kenapa? Karena Indonesia itu IQ bangsa kita itu juru kunci di ASEAN. Cuman 78, Singapura 100 lebih. Kita ini tidak pinter. Bagaimana kita mau mengejar 2045? Kalau SDM kita itu adalah orang-orang yang IQ-nya tidak tinggi. Kenapa IQ bangsa Indonesia tidak tinggi? Kita tuh 10-11 loh dari 11 negara ASEAN. Cuman bersaing dengan Timor Leste. Indonesia juga itu. Ya kenapa? Karena stunting. Karena kurang gizi. Stunting. Oleh karena itu kita masuk gizi. Lagi pula kan multiplier-nya kan kemana-mana Pak. Ya dibutuhkan lebih banyak. Misalnya peluang untuk petani, peternak, ya kan, nelayan, dibutuhkan sapinya, dibutuhkan ayamnya, ikannya, kebunnya lagi ya, sawahnya lagi. Nah perkara sekarang kita baru 3 hari ada penyimpangan-penyimpangan kok yang dapat itu, mari kita benahi gitu loh. Tapi jangan justru seolah-olah gitu loh ya. Ngebunuh tikus dengan membakar lumbung. Lumbungnya udah bener ini, tikusnya kita kejar. On the right track. Dan itu ya konsisten dengan bagaimana persepsi publik mengenai makan bergizi gratis. Nah, menurut hasil survei terbaru indikator, itu publik yang mendukung makan bergizi gratis itu 77%. Oh iya. Hampir 80% gitu. Artinya memang wacana yang sinis, nyinyir terhadap di minoritas kan, memang ya di X rame. Iya. Jadi yang celakanya nih orang yang baik itu diem Pak, ya kan gitu dah. Jadi ini namanya the silent majority. Ini enggak banyak, cuman berisik gitu loh. Jadi menurut saya sih cukup arif ya menanggapin. Kemarin cuma ngingetin sekaligus ini mengajarkan etika. Mbok ya kalau menggunakan konten orang lain, dilihat dulu konteksnya dong. Jangan ngebentur-benturin. Nah gitu. itu Mas Helmi, kalau tadi soal bahwa ini kan seperti Anda bilang kan sebentar lagi ada pertemuan lanjutan asosiasi konten kreator itu ya. Terus salah satu yang Mas Helmi terpikir untuk dibahas adalah soal tadi bagaimana pengaturan atau ada etika mengenai pemakai pengguna medsos. Ada kode etik lah. Ada kode etik. Nah itu masalahnya adalah soal seberapa efektif gitu ya. Karena kan misalnya akun anonim itu kan kemudian diblokir gitu, dia bisa bikin lagi gitu ya. Terus kemudian kalau tidak ada sanksi, itu seakan-akan ini kayak himbauan. Tapi belum tentu dituruti. Kita lagi pikirin Mas, kayak apa gitu. Karena kita ini Ekonomi Kreatif menginisiasi ini menurut saya sih udah bagus. Mereka cuma menginisiasi, mereka menyerahkan kepada pelaku-pelaku sosial media ya, para influencer. Jadi mereka menunggu gitu. Saya yang jelas saya mengucapkan terima kasih bahwa ini yang jelas konten kreator itu diakui sebagai sebuah profesi. Dan kita jangan lupa loh, dampaknya tuh besar sekali. Ada di Inggris saja kan. Inggris itu kemarin yang ternyata kerusuhan rasial itu, ya kan? Yang ada dituduh ada keturunan orang Islam yang ternyata bukan, itu kan hoax juga toh. Di Inggris juga di Jerman. Di Jerman, Amerika juga gitu ya. Ya zaman post-truth segala macam. Jadi menurut saya pikir Donald Trump itu menang karena dia megang Elon Musk saja. Karena X itu Twitternya udah dikuasai gitu. Jadi menurut saya kita harus nggak boleh lengah, nggak boleh juga tidak memperhitungkan. Jadi saya senang banget. Mohon dukungan, termasuk Mas Al juga kan bagian dari konten kreator. Ayo sama-sama kita membuat aktiviti para influencer ini menjadi sesuatu yang positif gitu, yang ada kontribusinya kepada negeri, bukan sebaliknya. Silakan menyampaikan kritik tapi dengan etika yang benar gitu. Ya, jangan memelintir-melintir konten orang lain. Ya jangan kalau meng-highlight nggak apa-apa, ya kan? Sejalan nih. Saya misalnya senang dengan si A. Oh, seperti kata Pak Helmi,
Konten-konten saya kan banyak di-repost, Pak. Ribuan kali di-repost. Konten-konten saya tentang motivasi. Ya. Orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. 3 kesalahan orang pintar itu. Wah, itu top banget ya. Jadi menurut saya enggak apa-apa karena itu searah. Ini celakanya dia belokin gitu. Ya. Ya, Karena dia punya agenda sendiri. Punya agenda. Jadi itu aja yang saya salahkan. Untuk ya. Dipakai untuk tujuan dia sendiri. Iya, iya. Nah, terus ini Mas, saya tertarik mungkin Mas Helmi bisa cerita tadi soal asosiasi konten kreator itu ya dan kaitannya dengan ekonomi kreatif ini. Iya. Itu yang menginisiasi kan inisiatornya kan Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Itu kenapa mereka ini arahnya kemana ini? Ekonomi kreatif dan ini bagian ekonomi kreatif Jadi, besar sekali, Mas. Ada afiliator di sini. Okay. Ini nafkah hidup orang banyak banget nih. Kan banyak orang ya. Hidup dari sana, Pak. Enggak, maksud saya inisiatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif merangkul atau mengajak para konten kreator ini arahnya jadi ini kan sesuatu yang bagus nih. Bagus banget. Jadi ini arahnya nanti jadi gimana? Mau membangkitkan ekonomi kreatif. Iya. Ekonomi kreatif di sini pengertiannya apa yang sekarang, Mas? Yang jelas ya, creativity ini kan membangkitkan ekonomi. Dia bisa mensupport ya, mensupport UKM, mensupport sebuah gagasan, mensupport banyak hal lah dari konten-konten yang di-create. Sekarang ada medsos-medsos dipakai untuk jualan kan? Ya gitu loh. Jadi menurut saya dan ini kita harus atur. Ada ribuan afiliator yang hidup, Pak. Ada yang penghasilannya miliaran 1 bulan. Ya dari membuat konten. Jadi menurut saya ini memang harus diwadahi. Ada juga yang baru-baru, yang baru coba dan itu kita juga bisa kita edukasi gitu. Jadi ini satu irisan ekonomi yang sangat besar. Padahal baru masih sporadis nih. Apalagi kalau mereka diakui, diedukasi, ya kan, dikasih ilmu, ya. Jadi menurut saya ini potensi yang luar biasa. Dan ini adalah kreativitas anak muda, Mas. Kreativitas anak muda. Oh, jadi masalah jangan itu ya. Aku kemarin jadi juri jadi satu kompetisi entrepreneur yang DSC Diploma Success Challenge. Ada satu perusahaan dia menampung afiliator ibu-ibu rumah tangga di Ciamis kalau nggak salah. Menarik loh. Laku banyak orang yang nitip dagangan gitu. Jadi ibu-ibu itu kan banyak waktu senggangnya tuh. Ya, mereka bikin konten. Hanya menampung influencer ibu-ibu. Yang bapak-bapak nggak diterima. Menarik. Oh ini, dan ini di kampung loh. Saya kaget tuh, kampung. Kenapa kamu nggak ke nasional? Iya Pak Helmi, nanti kita bersatu. Dan disambut dengan baik tuh. Ya, mengabarkan tentang pembangunan gitu. Karena TV orang udah ada nonton, Pak. Betul. TV orang nggak nonton. Orang juga orang nggak baca. Dan kalau TV nasional, swasta nggak jangkau. Kecuali dulu TVRI. TVRI itu menjangkau 200 juta penduduk. Ya kan? Tapi nggak banyak itu. Kalau yang swasta nggak banyak. Jadi menurut saya, sekarang ada TVRI ya, kalau TVRI berfungsi dengan baik, ditambah dengan konten creator ya, termasuk afiliator atau apapun gitu namanya, influencer di tingkat nano, tingkat mikro gitu, di desa-desa, di kampung-kampung, itu menurut saya, wah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita isi dengan konten-konten yang positif. Boleh jualan, boleh berdagang ya, boleh mengabarkan sebuah ilmu, boleh boleh syiar, silakan gitu. Ya, jadi konten itu banyak banget lah, nggak cuman dengan modal yang sederhana. Modal banget lah, satu handphone doang. Soleh Solihun sampai sekarang satu handphone. Ya, jadi menurut saya sih. Meskipun ada ininya, Mas Helmi. Ini saya jadi ingat yang kemarin rame soal judi online itu loh. Ya. Jadi kan itu loh yang satu desa tertentu ada orang yang dia bikin konten para petani di mana itu lupa di Jawa Barat ya. Yang petani kemudian dia bikin nari-nari, ya kan? Kemudian disalahgunakan untuk jadi disawerkan, tapi itu malah ternyata banyak dari judul gitu. Terus kemudian dia jadi tersangka kan. Dan poin saya adalah ini kan kemudian karena ini mendapatkan keuntungan ekonomi yang instan dibanding dengan bertani gitu misalnya. Jadi orang semua jadi konten kreator semua gitu loh. Nggak ada yang menekuni pekerjaannya yang sesungguhnya yang selama ini gitu. Itu gimana Mas kalau? Ya enggak apa-apa lah kan enggak semua petani joget-joget lah Pak. Tapi bahwa petani bisa ada penghasilan tambahan. Mereka melek digital dulu lah. Menurut saya penting. Perkara ada rambu-rambu yang tidak boleh dilawetin,
tidak boleh dimanfaatkan untuk judi. Itu ada, saya pikir itulah tugas kita. Ya itulah tugas pemerintah juga lah ya. Untuk saya pikir pemerintah harus hadir. Saya senang banget pemerintah hadir, tapi dia menyerahkan kepada kami ya para pelaku kreator konten gitu untuk mengatur dirinya sendiri. Kita lagi susun lah DRT-nya. Ada Ari Juli kan ahli gitu tuh, Ari Juli. Ya jadi menurut saya ya mohon dukungan. Saya berharap nanti semuanya akan ikut. Karena saya pikir kita harus punya kontribusi lah Pak. Jadi kita tidak bermedsos itu untuk mengabarkan hal-hal yang halu, ya kan tidak mengabarkan overthinking gitu. Banyak hal lah. Ini kita bisa pakai untuk edukasi. Dua sisi mata uang gitu. Mari yang satunya kita tumpulkan, yang satu kita tajamkan lah. Atau narasi-narasi yang toksik ya. Yang toksik gitu. Udahlah, come on. Menebarkan permusuhan. Permusuhan gitu. Nah, terus ini mungkin saya ini memang bukan wilayah wewenangnya Mas Hilmi atau Associate Content Creator, tapi kan kita tahu pemerintah Pak Prabowo itu kan punya sebuah unit baru atau lembaga baru, lembaga KKK itu loh, yang diketuai Hasan Nasbi itu. Oh, PSG apa namanya? Ya pokoknya Presidential Presiden. Communications Office. Ya. Itu kan PCO. salah satu PCO ya. Nanti orang suka keliru dengan yang apa itu namanya? Virgin Oil. Sawit. Itu CPO. Nggak, tapi kan itu salah satu agendanya Mas Uda Hasan itu adalah memerangi DFK. Ya kan? Disinformasi, fitnah dan kebencian gitu kan. Hate nah, speech. Ini tema wilayah ini kan bisa menjadi damage-nya kan luar biasa kan kepada publik di medsos. Nah, ini nanti asosiasi konten kreator itu juga akan mengurusi atau menyatakan perang terhadap DFK gitu atau lebih ke yang narasi positif aja? Kita lagi. Maksud saya seberapa jauh itu menjadi keprihatinan? Saya pikir gitulah Pak. Kita nggak mungkin mengorganize sesuatu yang tidak baik ya kan. Ya, jadi menurut saya sih kita bisa sejalan lah. Kalau di kita terbentuk, saya langsung menghadap Uda Hasan Nasbi. Tentang Mas Helmi saya kemarin kontak aman Mas Helmi gitu. Supaya tidak memberikan. Ini bagus juga ya. Saya yang lagi dapat mandat amanah untuk membentuk ini. Ya belum tahu kita nanti akan ketuanya siapa gitu. Ya kita udah harus concern bahwa mari kita menggunakan medsos ini, para influencer ini, ya para buzzer ini untuk membangun negeri. Itu aja. Silakan, kreativitas itu unlimited. Tapi jangan yang merugikan orang, jangan yang memfitnah orang. Kalau bisa ada hal tertentu, sekecil apapun, selucu apapun gitu ya, tapi harus ada virtue-nya orang bilang, harus ada kebajikannya gitu. Ya, saya kadang-kadang konten pagi-pagi kan yang lucu-lucuan, senyum yo biar jangan tegang-tegang amat, dan mereka ketawa Mas gitu. Jadi kita combine lah. By the way, Mas Hilmi itu satu hari berapa konten Mas memproduksi? Kalau itu mah jangan tanya Mas. Saya pernah bikin yang konten saya yang untuk TikTok itu pernah 40 konten. Satu hari? In a day. Habis itu dilanjut dengan podcast 2 atau 3. Gimana kulakan inspirasi, kulakan bahannya Mas? Mungkin karena saya bacanya banyak ya. Kalau malam itu saya nonton yang, kan kita algoritmik ya. Saya nonton dari mana, dapat aja tuh. Oh ini bisa saya modif, oh ini bisa relate ke bangsa. Aman Pak, saya malam-malam juga gitu tuh. Saya malam, makanya sekarang ini saya injured nih. Karena kan saya pakai handphone yang cukup gede tuh, ini ketekan. Hati-hati loh itu carpal tunnel apa? Iya, ini agak injured nih. Jadi saya agak nekuk itu udah susah. Carpal tunnel syndrome atau iya, apa? Iya, jadi saya menggunakan yang lebar gitu. Ya, jadi ini lagi disarankan yang kecil gitu. Istri saya ketawa-ketawa tuh. Habis nonton terus. Ya, jadi saya jadi menarik. Dulu kalau kita lihat dashboard dari podcast saya Hilmi Bicara, sekarang 2.120.000 ya, subscriber, 80% milenial dan Gen Z. Nah, yang berbeda, itu yang membedakan dengan Cokro justru. Cokro itu demografi viewersnya itu tua-tua. Iya. Tapi karena kontennya Hilmi Bicara itu kan memang cukup beragam ya, ada soal edukasi, informasi, terus, itu namanya yang inspirasi, tips bisnis, tips hidup gitu. Terus tip jadi sukses. Konten-konten yang mengharukan. Oh iya. Kombinasi lah Mas. Yang Sanasak ya? Sanasak. Itu kan dari parenting. Terus parenting. Nah itu timku itu tadi si Bayu, dia tahu, dia bilang, Pak ini sekarang lagi viral, Pak ini lagi banyak diminatin orang. Jadi aku nih gaptek Mas Al.
Tapi aku untuk orang gaptek, umurku 61 walaupun kayak 60 ini ya casingnya kita. Kan saya setahun. Kalau ke mall masih dipanggil kakak. Ada kan? Itu enggak, gue tersinggung. Anak kecil manggil kakak. Emang gue kawin sama adik lu apa gitu? Jangan tersinggung lah. Aku tersinggung, Mas. Itu komplimen lah. Enggak, iya. Artinya kan, wah berarti Mas Helmi ini ya awet muda gitu. Jadi saya melingkupin diri saya dengan anak muda. Yang melakukan research, jadi supaya evaluasi. tetap ini ya nyambung. Dengan generasi Jadi Z dan tiap bulan dia milenial. kasih report, Pak ini yang kemarin dimakan, ini enggak. Gitu. Jadi selalu tentang itu. Jadi kalau Mas Sahal mau bikin konten yang nontonnya banyak, ngomong aja tentang Sinteyong sekarang. Nah itu. Atau Patrick Kluivert, itu pasti yang nonton banyak. Tak jamin Mas gitu. Jadi menurut saya itu karena nyambung dengan arus. Oh iya harus lihat viralitas ya. Viralitas. Kita lihat yang jadi trending topik di X ya atau di Twitter, kita tahu oh ini lagi banyak diomongin orang. Saya dapatnya itu dari anak-anak muda, Pak. Jadi begitu tuh. Jadi saya tahu bahwa yang menarik bahwa konten saya tentang inspirasi kayak kemarin tentang leadership. Leader has to be seen gitu. Yang nonton anak-anak muda itu. Saya juga banyak ngomong tentang parenting, Pak. Saya banyak juga ngomong kenapa bisnis keluarga itu mati di generasi ketiga. Wah, mereka suka banget tuh. Bagaimana untuk mencapai sukses? Bagaimana kalau sukses itu memerlukan komunikasi, memerlukan personal branding. Yang nonton anak-anak muda. Gitu. Karena saya pikir itu ilmu yang tidak dapat di sekolah. Tidak dapat di rumah. Tidak dapat di kantor. Jadi saya masuk ke sana. Tapi menarik juga. Saya di mana-mana tuh. Termasuk kemarin ke Singapura. Ketemu orang-orang tua, Pak. Konglomerat. Mas Helmi aku nonton videonya lah. Saya bilang, Bapak nonton di TikTok. Oh, orang tua ada nonton TikTok. Dan di Korea ya. Saya waktu jadi di Rute TVRI. Mereka tuh ada TV lama itu kan KBS tuh. Jadi film-film lama dicop-cop, didigitalkan, Pak. Ditaruh 7 menitan yang nonton orang-orang tua. Jadi jangan salah loh. Orang tua sekarang udah mulai menonton medsos. Cuman kita bekalin ya, Pak nontonnya yang oke-oke aja. Jangan kan itu ada yang oke, ada yang nggak oke lah. Celakanya sekali kita tertonton itu kan algoritmiknya kita akan ditawari hal yang sama tuh. Ya kan, jadi hal yang sama. Jadi tinggal memilih, jangan cepat percaya, ya kan. Kalau itu harus dilihat lah. Ini yang ngeluarin siapa tuh? Ya kan, yang punya akun siapa? Ya kan, jangan terlalu percaya dengan akun anonim. Ini Pak, yang dulu yang suka nyerang saya itu followernya 3 orang. Jangan-jangan baru dibikin beberapa hari. Iya. Khusus untuk nyerang. Dan itu jangan ditanggapin. Kalau ditanggapin dia tujuan dia pengen ditanggapin ya? Supaya dia nambah follower. Betul. Ada yang nggak ada followernya? Oke, ini yang terakhir Mas Helmi sebagai closing ini ya remarks ya dari Mas Helmi. Kan Anda banyak menggeluti isu-isu soal leadership. Soal-soal yang ini terkait dengan bagaimana kepemimpinan dan seterusnya ya. Nah, saya ingin sebagai Anda kan orang yang berada di TKN terus kemudian ikut dalam denyut Kim Plus lah gitu ya. Di dalam lah sampai sekarang gitu. Nah, Mas Helmi sekarang melihat kepemimpinan Pak Prabowo itu gimana? Seberapa pandangan Anda terus ke depannya nanti ini gimana? Karena kan Pak Prabowo ini kan sebagai leader kan unik dia kan, punya dan cukup variatif background-nya kan, militer, dulu mantu pernah menjadi menantunya Pak Harto, pengusaha, punya partai, terus macam-macam lah gitu ya, terus pernah hidup di karena di kasus politik terus hidup di negara lain Jordan, dan seterusnya. Nah, gimana Mas Helmi melihat leadership style Pak Prabowo atau bukan style ya, tapi kira-kira visi Pak Prabowo secara umum gimana menurut Anda? Saya tidak akan pernah mendukung Pak Prabowo kalau saya tidak suka dengan Pak Prabowo. Ya, dari kemarin tuh dari 3 pilihan, sorry ya. Menurut saya Pak Prabowo adalah yang paling lengkap, paling senior, menguasai banyak hal ya, geopolitik, menguasai militer, bisnis, menguasai ekonomi, bisa bahasa asingnya banyak banget gitu. Saya dulu merindukan seorang pemimpin tuh seperti Bung Karno ya, yang omongannya itu didengerin orang. Nah Pak Prabowo belum dilantik aja, udah berani ngatain, Amerika, Eropa ini double standard dan sebagainya. Saya paling senang tuh waktu Pak Prabowo yang diwawancarain oleh perempuan itu di forum apa gitu, yang ditanya, what do you think about democracy? Pak Prabowo bilang, what do you mean by democracy? I lost 3 times.
wow. Al Jazeera ya? Atau Ya, mungkin ada yang cewek tuh. Iya. Oh, dia memimpin demokrasi. I lost 3 times. Wah, saya bilang, saya merindukan, saya kan orang komunikasi, Pak. Ya, saya lihat beliau background-nya militer, edukasinya tinggi gitu ya. Dari keturunan juga pahlawan ya yang luar biasa. Dan intelektual ya. Intelektual gitu ya, tegas. Dan saya tahu beliau bukan orang pendendam. Ya, saya ngomong dengan Hasan Hasbi. Dia berdialog sebelum mendukung Pak Prabowo karena beliau bukan orang pendendam. Walaupun beliau difitnah ya kan, dikatain gitu. Ya, dia menangkan waktu dikatain itu yang di skor 11 dari 100 itu. Semua orang tiba-tiba jatuh cinta gitu. Saya tahu Pak Prabowo ya. Jadi saya jatuh cinta gitu. Jadi menurut saya ya sudahlah. Ya kan walaupun dia tidak memenangkan 100%, ada yang dulu tidak memilih beliau, ada yang nggak suka. Ya sudahlah. Kan Pilpres sudah selesai. Saya melihat Pak Prabowo itu kita punya hope lah Pak. Keberanian beliau. Sekarang beliau memutuskan masuk BRIC. Wah, itu mah dahsyat. Ya, jadi saya melihat beliau tuh cukup apa ya. Dan program-program dia bagus ya, makan siang bergizi, kemudian akan membantu 3 juta rumah, akan memperbanyak dokter, ya dan sebagainya, memberikan hadiah ulang tahun medical check up gratis. Karena banyak orang, Pak, nggak ketahuan dia diabetes karena nggak pernah di check up seumur hidup. Ya, diabetes itu kan silent killer. Saya melihat bahwa Pak Prabowo itu menurut saya sih program-programnya itu bagus banget. Beliau udah selesai juga lah ya. Beliau juga konglomerat juga lah, punya usaha segala macam. Kita berharap bahwa beliau betul-betul full seperti janji beliau untuk mengurusin bangsa ini. Ya, tapi kan enggak gampang karena dia harus melibatkan banyak orang, banyak partai gitu. Kalau ada apa-apa ya kita boleh memberikan masukan kepada beliau, tapi yang itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau saya sih tidak berubah, Pak. Karena saya pikir bahwa sekarang Indonesia punya hope. Saya berharap kita itu akan kembali menjadi macan ya. Wah, kita tuh kekuatan yang menakutkan, Bos. Ya, jumlah penduduk nomor 4 terbanyak. Punya komoditi, punya apa gitu. Yang kita butuhkan cuma satu, leadership. Ya, dan saya setuju betul dengan Pak Prabowo. Persoalan bangsa ini adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Sebenarnya bukan memberantas korupsinya. Membuat kepastian hukum. Kalau yang salah, ya salah. Kalau yang benar, ya benar. Ya kan, kalau salahnya banyak, hukumannya banyak. Itu aja tuh, supaya apa? Kita kan FDI kita ya, foreign direct investment kita itu kecil banget. Investasi yang masuk ke Indonesia. Dengan potensi alam luar biasa, tambang segala macam, penduduk banyak. Kenapa lebih banyak masuk ke Vietnam investasi itu? Kenapa lebih banyak masuk ke Singapura? Kenapa lebih banyak masuk Malaysia? Karena apa? KPI kita, indeks persepsi korupsi kita, itu kan kecil banget. Indeks persepsi korupsi, seperti yang saya bahas dengan Pak Amin Sunaryadi itu adalah hasil dari interview kepada para bisnismen investor terhadap Indonesia. Mari kita naikkan nih IPK kita tuh, indeks persepsi korupsi, supaya investasi makin banyak. Kalau investasi makin banyak, ya? Oh iya, trust lah. Orang nggak percaya loh, Pak. Dari investor kepada betul. kita. Ya. Itu kepastian hukum. Iya. Soal law enforcement. Law enforcement sama perizinan itu mbok ya jangan dipersulit. BPOM ya tolonglah dibantu ya. Perizinan jangan panjang banget. Dulu jangan Pak Jokowi kan dia orang mau izin tambang aja bisa 2 tahun tuh. Berapa dia bilang 200 meja atau apa gitu. Jadi menurut saya ayo dong kita bantu. Jadi baik. Ini bukan Pak Prabowo aja, gubernur, wali kota, bupati kalau bisa satu inilah inline gitu. Dan terus terang Mas, ini di luar konteks. Saya setuju waktu Pak Prabowo udahlah, nggak usah pilkada lah Pak, mendingan dipilih oleh DPRD aja. Ya, mungkin cost-nya lebih murah ya, lebih murah. Jadi artinya apa? Political cost-nya itu jadi murah. Ya, jadi lebih gampang lah untuk inilah. Saya kan 3 kali kalah pilkada Pak, so I know it well. Ya gitu loh. Jadi pemenang-pemenang itu kadang-kadang bukan yang terbaik tuh. Tetapi orang yang ininya paling gitu. Jadi jadi menurut saya saatnya kita ini, ya marilah kita dukung lah. Nggak ada gunanya juga loh, beliau udah dilantik gitu. Betul. Gitu loh. Jadi menurut saya mari kita dukung. Fokus aja. Dan Pak Prabowo kan setelah terpilih kan narasinya merangkul kan. Merangkul. Kerukunan elit. Iya. Kerukunan persatuan bangsa. Iyalah. Itu kan bangsa ini harus dibangun dengan persatuan Pak, bukan dengan eker-ekeran gitu. Mau sampai kapan kita? Eker-ekeran itu kata yang sudah jarang dipakai. Udah lama ya. Padahal Pak Prabowo bukan orang Jawa.
Iya ya betul ya. Iya keren-keren Tadi tuh. berapa kali pakai istilah Jawa? Iya lah. Oke, Mas Helmi Makasih, Yahya, terima kasih atas obrolannya dan pencerahannya. Pemirsa sampai di sini dan semoga ini bukan yang terakhir, pertama dan terakhir ya. Saya sudah punya tema-tema lanjutan nih. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.